Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom umat Tuhan dimanapun kita berada, kembali bersama-sama untuk dapat mendengarkan renungan kita pada hari ini, Sabtu 14 Desember 2024 dengan judul Kepala Segala Penderita. Ayat renungan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Teladan yang sempurna tentang cinta Kristus terhadap orang tua bersinar dengan kemuliaan yang tidak samar-samar dari kabut sepanjang zaman. Selama hampir 30 tahun dengan bekerja keras setiap hari, ia telah menolong menanggung beban di rumah tangga. Dan sekarang, dalam kesengsaraannya yang terakhir sekalipun, ia teringat untuk menyediakan keperluan ibunya yang sudah janda dan sedang bersusah itu. Roh yang sama akan kelihatan pada setiap murid Tuhan kita. Mereka yang mengikuti Kristus akan merasa bahwa menghormati serta menyediakan keperluan orang tua mereka merupakan sebagian dari agama mereka. Dari hati di mana terdapat kasihnya, ayah dan ibu tidak pernah gagal untuk mendapat pemeliharaan dan simpati yang lemah lembut. Dan sekarang Tuhan kemuliaan menghadapi maut, suatu tebusan bagi umat manusia. Dalam menyerahkan hidupnya yang berharga, Kristus tidak disokong oleh kegembiraan yang penuh kemenangan. Semuanya merupakan kegelapan yang menekan. Bukannya takut akan kematian yang berat pada perasaannya, bukannya perasaan sakit dan kehinaan salib yang menyebabkan kesengsaraannya yang tidak terperikan. Kristus adalah kepala segala penderita, tetapi penderitaannya berasal dari perasaan tentang jahatnya dosa, dengan mengetahui bahwa oleh berjinak-jinakkan dengan kejahatan, manusia telah dibutakan sama sekali. Kristus melihat alangkah dalamnya dosa itu sudah masuk dalam hati manusia dan alangkah sedikitnya orang yang mau melepaskan diri dari kuasanya. Ia mengetahui bahwa tanpa pertolongan dari Allah, manusia mesti binasa, dan ia melihat orang banyak sedang binasa meskipun pertolongan yang limpah mudah diperoleh. Di atas Kristus sebagai pengganti dan pengaku, kita terletakkan kejahatan kita semuanya. Ia disebut seorang pelanggar, agar dapatlah ia menebus kita dari tuntutan hukum. Kesalahan setiap keturunan Adam sedang menekan hatinya. Murka Allah terhadap dosa, petunjuk yang mengerikan tentang sikap tidak senang Allah karena kejahatan, manusia jiwa anaknya dengan kegemparan. Selama masa hidupnya, Kristus telah memasyurkan kabar baik tentang kemurahan Bapa dan kasih-Nya yang mengampuni kepada dunia yang sudah jatuh. Keselamatan orang yang paling berdosa merupakan temanya. Tetapi sekarang dengan beratnya kesalahan yang mengerikan yang ditanggungnya, ia tidak dapat melihat bahwa Bapa yang mendamaikan itu. Pencabutan wajah ilahi dari juru selamat pada saat kesengsaraan yang hebat ini menusuk hatinya dengan suatu kesusahan yang tidak pernah dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Sangatlah besarnya kesengsaraan ini sehingga penderitaan jasmaninya hampir tidak terasa lagi. Renungkan lebih dalam. Seberapa menakjubkankah mengetahui bahwa dia yang terpisah dari Bapanya pada saat penderitaannya yang terdalam menolak untuk membiarkan apapun memisahkan saya dari kasih-Nya. Umat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada saat ini, tentu perenungan ini memberikan poin-poin yang sangat indah untuk dapat kita resapi, di mana mengarahkan kembali pandangan kita di saat Yesus menyerahkan hidupnya di atas kayu salib untuk menjadi korban tebusan atas segala dosa-dosa kita. Dia adalah kepala segala penderita. Sesungguhnya penderitaan yang diakibatkan oleh karena paku yang tertusuk pada tangannya, demikian juga cambuk, dan bahkan juga mungkin oleh karena letih dan lain sebagainya hinaan. Bukan itu yang paling dalam menjadi satu penderitaan yang dirasakan Yesus, tetapi justru adalah penderitaan yang diakibatkan oleh karena dosa itu. Dosa yang adalah merupakan tidak semestinya ada, dan dosa yang merupakan menjadi satu pemisah antara manusia dengan Allah. Demikian juga pada saat dia memandang seolah-olah Bapa terpisah dengan dia. Itu semua diakibatkan oleh karena dosa.
seharusnya dosa itu tidak terjadi. Inilah yang dilihat oleh Yesus kita, sehingga dia sangat menderita dan dia merasakan bagaimana dia harus menaklukkan ini, sehingga kerelaannya untuk menebus kita. Dan semua itu adalah bukti dan tanda kasih Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan penting bagi kita sekarang ini, seberapa dalamkah kita dapat melihat, dapat memandang kasih Kristus itu, sehingga membuat kita senantiasa tidak akan dapat dipisahkan daripadanya. Semoga ini menjadi renungan bagi kita. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hari ini kami dimenangkan dengan pekabaran firman ini Bapa, mengingatkan kembali dan bahkan seolah-olah kami merasakan bahwa kami berada di hadapan Tuhan pada saat Yesus berada di atas kayu salib. Ya Tuhan, semua itu terjadi hanya oleh karena dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, oleh karena pemberontakan kami, sehingga semua itu ditimpakan kepadamu dan Yesus menanggung segala sesuatunya hanya supaya kami dapat kembali diselamatkan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang selalu menjadi bagian kami. Hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami. Jadikanlah kami Bapa menjadi anak-anak Tuhan yang akan dikuduskan, anak-anak Tuhan yang benar, dan membiarkan hidup kami dituntun oleh Roh Tuhan supaya kami berjalan mengikut langkah-langkah Kristus, penuh di dalam hidup, di dalam kasih ya Bapa. Dan kami akan nyatakan itu baik dalam hidup kami, dalam hubungan kemasyarakatan, dalam keluarga, demikian juga tentunya Bapa, di dalam segala sesuatu yang Tuhan butuhkan untuk kami dapat menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah kiranya ini meneguhkan kami. Hari ini dimanapun umat Tuhan berada, Tuhan akan menuntun senantiasa. Berikan kesehatan ya Bapa. Persekutuan umat-umat-Mu dalam memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Biarlah semua itu hanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Berkatilah gereja-gereja Tuhan yang menjadi satu sarana untuk dapat mempersiapkan jiwa-jiwa. Biarlah kiranya roh penginjilan ada senantiasa bagi umat-umat Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami juga Tuhan, bagi kepala pimpinan-pimpinan yang ada di negara kami. Biarlah Tuhan akan memberkati hikmat akal budi yang Tuhan akan berikan untuk dapat mengarahkan dan juga memimpin berjalannya akan pemerintahan dengan baik. Sehingga harapan kami Bapa, sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap memiliki kebebasan dalam memuji, memuliakan Engkau, dan menyebarluaskan kabar keselamatan ini. Oh Bapa yang baik, begitu banyak tantangan yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan yang akan meluputkannya. Ampuni dosa kami Tuhan, karena doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.